Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersama-sama wanita-mu yang luar biasa yang Tuhan sudah pilih kami untuk kami datang di tempat ini merasakan hadirat Tuhan, merasakan sukacita Tuhan, dan kami bersama-sama Tuhan menyanyikan, memuliakan, bahkan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan hentai mereka di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memenuhi setiap kursi-kursi yang ada, supaya kami boleh bersama-sama mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Juga sebentar firman yang disampaikan, kami percaya Tuhan firman yang ditaburkan menguatkan setiap kami, mengubahkan setiap kami, menuntun jalan hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan pimpin dari awal sampai akhir pada hamba yang melayani Tuhan itu rapi dan berikan pengurapan khusus buat beliau Tuhan, baik yang memimpin pujian, baik yang memainkan musik, juga hamba yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan acara ibadah WPI ini ke dalam tangan Bapak. Dalam Engkau yang beracara, Engkau yang berkarya buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini ibu-ibu? Wanita-wanitanya Tuhan yang kuat, yang hebat, yang setia. Amin. Coba sih ditoleh kanan kiri, ditengok kanan kiri. Ada sukacita hadir di tempat ini? Haleluya. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Saya mau mengetes ya, seberapa sukacita ya, sorak-sorannya kepada Tuhan itu seberapa kencang ya. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Kita mau pujikan pujian sukacita datang kepada Tuhan yang sorak-sorai. Mari kita tepukkan bagi Tuhan. Tuhan
sukacita, melimpah ucapan syukur kita mau persembahkan di hadapan Tuhan. Kita pada sore ini mau datang ke baiknya Tuhan dengan membawa sukacita, melimpah ucapan syukur. Disitulah kekuatan baru buat kita ada. Amin. Kita akan nyanyi pujian dengarlah kebaiknya. Belantara
ada banyak jalan yang rasanya tertutup. Atau mungkin sore hari ini kita merasa Tuhan jauh. Ada banyak kekhawatiran mungkin dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Atau bahkan rasa sedih yang begitu luar biasa dalam hati kita. Biarlah sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Dia mau melawat kita pribadi, mas pribadi sore hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Dia memberikan roh sukacita, damai sejahtera itu. Tepikan hati kita sore hari ini. Biarkan Roh Kudus bekerja lebih lagi.
setiap kami sore hari. Kami rindu Tuhan lebih lagi mau membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran sabda firman. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran sabda firman. Untuk bungkus dengan kuasa darah. Tapi kami Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan kami mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Bukan hanya menjadi pendengar Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita memujikan satu pujian. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apapun persoalan kita sore hari ini, kita percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai hari ini menyertai kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bersemayam atas puji-pujian kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertata atas pujian kami. Dan terlebih Tuhan bertata atas hati setiap kami yang hari ini hadir dengan penuh kerinduan kepada Bapa. Dan kiranya kami boleh menjumpai kasih Tuhan, pribadi Tuhan. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan. Kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, waktu yang berharga ini kami serahkan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah Tuhan pakai dengan urapannya daripada Tuhan. Setiap perkataannya keluar dari lidah hamba-Mu berasal dari Tuhan saja, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu, ibu-ibu WPG di Gereja Betani Juanda Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Yang siap mendengar akan firman bersama berkata, Amin. Selamat sore, shalom Ibu-Ibu, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bu Beni dan segenap pengurus memberikan kesempatan saya untuk hari ini bisa berdiri di hadapan Ibu-Ibu semua ini karena kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita silakan kita bersama, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang tidak asing setiap kita, mungkin kita sudah serahkan dengan ayat ini ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah ketemu katakan apa? Oke, mari kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya terbiasa dengan Bapak Ibu ya. Oh, ada Bapaknya juga ya. Baik, selama banyak kita hari-hari ini masih mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Lambaikan tangannya Bapak Ibu ya. Saya percaya kita semua dikasih oleh Tuhan. Seperti ayat tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita harus memahami, kita harus mengalami kasih Bapa ini terus dalam kehidupan kita. Karena ini penting. Kalau kita sebagai ibu-ibu, saya percaya sebagai tiang doa bagi keluarga ya, tidak gampang bagi seorang ibu-ibu, benar ya. Apalagi yang ibu rumah tangga, apalagi sudah ibu rumah tangga, wanita karir juga, wah pasti lebih berat lagi. Biasanya rumahnya kayak kapal pecah biasanya ya. Sudah gak sempat untuk ngatur semuanya ya. Apalagi kalau anak-anaknya cowok-cowok kayak anak saya ini ya, mau istri saya ini wanita tanggul, semuanya cowok, dia paling cantik di dalam rumah. Ya, sudah wanita karir, ibu rumah tangga, waduh stresnya kita ampun. Makanya kita butuh kasih Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih Tuhan, ibu-ibu pasti bawaannya apa? Ngomel terus. 20.000 kata itu akan keluar terus ya, gitu ya. Suaminya kena marah, anaknya kena marah ya, dan suasana rumah jadi nggak harmonis. Karena apa? Ya tadi itu ya, karena kasih Tuhan nggak pokok. Apa istilahnya apa ini ya? Rasanya tidak menguasai hidup kita. Mungkin kita sudah dengar banyak orang, banyak pendeta mungkin mengatakan, engkau dikasih Tuhan, dia percaya aku dikasih Tuhan. Tapi benar-benar apakah kita mengalami kasih Tuhan itu? Apakah kita benar-benar tinggal di dalam kasih? Kalau kita tinggal di dalam kasih yang sempurna itu beda rasanya. Ya, ada sesuatu kekuatan yang mengalir dari dalam untuk kita ini bisa mengasihi orang-orang di luar kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak kita, mengasihi bahkan musuh-musuh kita. Tidak gampang. Ya, kalau kasih yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang, mungkin anak-anak muda yang datang kepada saya katakan, Mas Anto, saya ini kayaknya mengalami masalah tidak cukup mengasihi Tuhan. Jadi banyak yang kita tuh berusaha untuk mengasihi Tuhan tapi gagal, benar. Mau baca Alkitab, ya Senin Kemis gitu ya, Selasa Rabunya lupa. Bacanya cuma Senin sama Kemis saja. Waktu mau saat teduh juga lupa. Ya, banyak orang berpikir seperti itu, saya nggak cukup mengasihi Tuhan. Jadi masalah utama dalam hidup mereka. Tapi ketahukan, masalah sebenarnya adalah bukan dia nggak cukup mengasihi Tuhan. Masalah yang sebenarnya adalah dia tidak mengerti seberapa besar kasihnya Tuhan kepada dia. Nanti dulu ya, dibalik. Kalau dia bisa mengerti kasih Tuhan yang tidak terbatas itu akan mengubah hidupnya. Yang awalnya biasanya menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, ketika dia bisa mengerti betapa Tuhan mengasihi dia, transform hidupnya. Jadi mengasihi Tuhan bukan karena takut, tapi mengasihi Tuhan karena benar-benar iya, Tuhan ini sungguh luar biasa.
Aku jatuh berulang kali, tapi Tuhan tetap menerima aku. Wah, itu luar biasa. Ada satu pujian yang katakan ya, berkali-kali Kau menolong. Ada yang pernah ditolong berkali-kali sama Tuhan? Ya, itu karena Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali Tuhan selalu menolong kita. Ya, saya diberkati dengan pujian itu. Betul, memang berkali-kali Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan selalu berkali-kali menguatkan setiap kita menghadapi tantangan kehidupan di sekitar kita, menghadapi suami kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi pekerjaan kita, bisnis kita mungkin yang lagi lesu. Ya, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan pertolongan. Jadi pahami dan rasakan kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita benar, Tuhan mengasihi. Nanti kalau kita berbuat dosa, Tuhan tidak mengasihi. Tidak, saudara. Dia mengasihi waktu kita berbuat benar, Dia tetap mengasihi waktu kita berbuat salah. Amin, saudara. Karena kasih Tuhan itu cukup, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Tidak bertambah karena kelemahan kita dan tidak berkurang karena kelemahan kita dan tidak bertambah karena kebaikan kita. Cukup, sempurna. Bahasa Inggrisnya katakan sufficient, full, tidak berkurang. Tuhan mengasihi setiap kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, saudara. Itu bukti anaknya yang tunggal saja diberikan. Hari-hari ini apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Anaknya saja diberikan, saudara. Itu bukti kasih yang paling besar. Ya, saya yakin seorang ibu ketika kehilangan seorang anak pasti berat ya. Biasanya kan seorang anak yang kehilangan orang tua. Seperti saya kemarin tahun 2023 bulan Desember, mama saya berpulang sangat kehilangan, saudara. Ya, didampingi 44 tahun. Dan tiba-tiba dipanggil pulang itu rasanya berat sekali. Nah ini apalagi sebaliknya, kalau seorang ibu kehilangan anaknya atau seorang bapak kehilangan anaknya, wah pasti rasanya itu kan yang harusnya lebih dulu berpulang kan yang umurnya lebih banyak ya. Kalau umurnya lebih pendek berpulang duluan ini pasti berat sekali. Dan saya yakin kalau bisa diganti, lebih baik diganti ya, bapaknya atau ibunya aja yang memberikan nyawanya supaya anaknya bisa tetap hidup. Lah ini seorang bapak merelakan anaknya buat mati untuk saudara dan saya. Ini benar-benar kasih bapak yang luar biasa. Kalau kita bisa memahami kasih yang sesungguhnya ini, hidup kita akan dibebaskan. Amin, saudara. Saudara nggak bisa kalau dalam kehidupan ini berusaha untuk membuat Tuhan itu tidak mencintai saudara, nggak bisa. Ketika saudara berusaha, saudara akan gagal. Saya kemarin cerita waktu saya di ibadah doa puasa. Saya satu kali kesempatan saya duduk makan bersama dengan seorang yang cukup kaya, saudara. Dia punya tanah di bypass itu ukurannya 4.000 meter. Dia punya tanah juga bangun satu usaha di daerah Jakarta 2.000 meter. Dari situ saja sudah tahu ini orang kaya, saudara. Ya. Tapi waktu ngobrol-ngobrol kok nadanya itu agak sedikit negatif terus gitu ya. Dia menyalahkan pemerintah lah dan lain sebagainya. Dia ngomong tentang agama lah, dia menyalahkan agama. Orang kalau sudah dicekoki agama gini hidupnya karu-karuan malah. Wah, saya tanya jadi penasaran kan. Oh iya bapak agamanya apa? Dan dia jawab agamanya agnostik. Pernah tahu agama agnostik? Nggak tahu ya. Aliran apa lagi agnostik? Ya. Kalau ateis itu nggak percaya Tuhan, tidak percaya eksistensi Tuhan. Tapi kalau agnostik ini dia tahu Tuhan ada, tapi dia nggak percaya. Dia ragu-ragu. Jadi dia apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri sudah. Nggak usah berdoa, kerja ya kerja aja, ya bisnis ya bisnis aja, melakukan bagian aja. Jadi nggak perlu mengandalkan Tuhan, nggak perlu berdoa. Dengan kekuatanku sendiri aku bisa. Pernah kita mencari berapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya juga heran, saya sampai sekarang masih kayaknya diberkati hidupnya. Kaya saudara, ya, kaya sekali. Saya dengar, saya duduk ngobrol-ngobrol, saya makan tuh, wah orang ini luar biasa. Tapi hidupnya ragu-ragu. Bisa saja orang kaya, tapi nanti kan nggak tahu akhirnya saudara ya.
Dia bisa saja mengejar yang ada di muka bumi ini, tapi kehilangan yang kekal. Hidup kita kan tidak hanya di muka bumi saja, Bapak Ibu teman-teman semua ya, saudaraku, tapi kita ada kekekalan yang kita juga harus fokuskan, bukan perkara duniawi saja. Jadi anak Tuhan, jangan sampai hidup kita ragu-ragu akan Tuhan. Amin. Masuk aliran yang tadi itu, agnostik. Ya. Hari-hari ini kalau Anda kecewa dengan Tuhan, cepat berberes, cepat masuk hadirat Tuhan supaya kasih Tuhan memulihkan kembali. Kalau kecewa, dampaknya seperti orang itu tadi, ya, orangnya kecewa, makanya pahit, keluarnya selalu apa? Keluhan, kritik pemerintah, kritik agama dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu ada kasih Tuhan, maka saya yakin orang-orang yang ada di sebelahnya itu senang, karena orangnya dihangat. Orangnya selalu jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Alami kasih Tuhan melalui ayat tadi. Kalau kita bisa mengalami kasih Tuhan, maka hidup kita akan dimerdekakan. Katakan amin. Satu ayat lagi kita baca dari surah ya. Saya ingin kita buka di dalam Keluaran 2. Ketika Alkitab berkata kita ini dikasihi oleh Tuhan, kita ini dicintai oleh Tuhan, ternyata ada pribadi yang gak senang, yaitu si jahat, saudara, iblis. Dan iblis ini selalu dari generasi ke generasi itu berusaha mencuri ini, berusaha menghancurkan ini. Keluaran 2 ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai. Ini ceritanya siapa? Ibu Musa. Ya. Jadi iblis ini selalu merencanakan pembantaian di keluarga. Ya. Dalam Keluaran ini kisahnya Musa. Ya. Iblis pakai siapa? Fir'aun untuk bayi yang di bawah 2 tahun harus dibunuh, ya. Dan Musa salah satu yang menjadi targetnya satu. Dan itu juga terulang waktu zamannya Tuhan Yesus, benar ya? Iblis pakai siapa? Herodes untuk menghancurkan bayi-bayi, berbicara tentang apa? Bergenerasi, dihancurkan supaya keluarga ini porak-poranda. Ingat, anak-anak itu adalah mata rantai pengikat kasih suami istri. Biasanya kalau rumah tangga belum dikarunia anak, bermasalah. Karena anak-anak itu mata rantai pengikat rumah tangga. Iblis bisa sewaktu-waktu masuk, makanya perlu berdoa, perlu mengakhiri sungguh-sungguh. Saya kalau teman-teman Bipro dulu, waktu kami Bipro masih ada di gereja kita 10 tahun, ibadah Bipro ada di Betani Juanda, mereka yang belum punya keturunan, ya, ketika datang minta doakan saya selalu ngomong setia melayani. Karena anak itu adalah upah dari kesetiaan. Ada ayatnya di Mazmur, saudara. Kalau kamu setia melayani, maka kamu akan diberikan upah oleh Tuhan. Anak laki-laki itu adalah buah kandungan, ya, upah diberikan kepada mereka yang setia melayani. Dan terbukti 2 keluarga punya keturunan setelah saya sampaikan firman itu, ya. Jadi ketika kita setia melayani, saya percaya Tuhan akan karuniakan sebagai upah dalam kehidupan kita buah kandungan. Buah kandungannya dibuat subur, ya. Ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan. Anak muda, kalau kita punya putra putri, didorong untuk setia melayani Tuhan. Supaya apa? Buah kandungan itu Tuhan percayakan. Kadang-kadang nanti akan masuk iblis, kadang-kadang menuduh dan lain sebagainya, ya. Makanya bayi-bayi itu direncanakan untuk dimusnahkan sama iblis. Dari kejadian Musa, Herodes, ya, itu dilaksanakan hal seperti itu, saudara, ya. Nah, di sini kita lihat, saudara, ya. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Di situ ada kata-kata peti pandan. Nah, peti pandan ini bahasa Inggrisnya, tahu kan, saudara? Ada yang punya Alkitab bahasa Inggris di handphonenya? Tidak ada. Bayangin kita kan peti pandan itu ya kayak anyaman gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya di sini katakan ark, saudara. Apakah ark itu? Ark itu adalah bahtera. Bahtera. Kalau kita ingat bahtera berarti ingat kisahnya siapa? Nuh.
Nuh itu juga disuruh bangun apa? Bahtera. Ini juga bicara tentang keluarga. Ya. Nuh bangun bahtera. Ayatnya ada di dalam Kejadian 7, saudara. Kejadian 7 ayatnya yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelallah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Nuh diminta Tuhan membuat bahtera. Ya, seperti tadi itu, sebuah rencana keselamatan yang awalnya iblis menginisiasi itu menghancurkan, tapi Tuhan memulai sebuah rencana keselamatan, sudah terjadi dalam kehidupannya Musa, terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus waktu zamannya Herodes, juga terjadi di zamannya Nuh, sudah. Bahtera ini menjadi penyelamat, sudah. Dan saya herannya tuh Nuh itu bisa taat, sudah. Taat itu nggak main-main, sudah. Ketaatannya itu extraordinary. Dia bangun bahteranya di atas gunung, sudah. Wah, itu berat sekali, itu bahteranya gede banget, dan itu harus effort yang luar biasa. Kalau misalkan bangun di landasan yang biasa mungkin masih oke ya, ini harus naik di atas gunung, sudah. Saya yakin anak istrinya juga pasti bengong, ngapain sih Pak? Kok naik-naik ke sana bawa kayu berat-berat? Ini nggak ada hujan, nggak ada banjir, di atas gunung lagi. Bayangkan, saudara bisa ngerti kondisinya ya. Tapi Nuh itu belajar itu apa? Taat. Orang yang taat itu karena dia mengasihi Tuhan, amin. Orang yang taat itu karena dia mau melakukan firman dalam hidupnya, karena dia mengasihi Tuhan. Dan sungguh kasih Tuhan tinggal di dalam kehidupannya dia. Dan kita tahu ceritanya bahwa Nuh diluputkan. Di situ kan dikatakan apa? Mata air di samudera itu terbuka, saudara. Jadi bukan hanya hujannya yang bikin banjir, tapi apa? Mata air di dalam samudera itu buka semuanya, saudara. Jadi buminya pecah, saudara. Dan keluar sumber air itu, dan meluap, ditambahi dengan hujan yang nggak berhenti-berhenti. Dan akhirnya airnya naik sampai gunung pun tenggelam, saudara. Itu seluruh bumi, saudara. Bukan cuma di daerah Nuhnya ada, tapi seluruh bumi itu mati, saudara. Bayangkan, saudara. Hanya Nuh satu keluarga yang selamat. Siapa yang rindu keluarga kita diselamatkan Tuhan sampai selama-lamanya? Amin, saudara. Bukan hanya bisnisnya diselamatkan, bukan hanya hubungannya, tapi keselamatan jiwanya juga diselamatkan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kalau kita mengerti kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita hidup di dalam apa? Perkenanan Tuhan. Katakan favor. Favor, perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, waktu sesuatu terjadi, Bapak Ibu kita nggak ngerti ya. Tahun depan akan ada apa? Nggak pernah tahu. Waktu pandemi apa ada yang tahu? Terjadi pandemi? Nggak tahu. Kan nggak ada yang ditelepon kan sama Bill Gates. Ya. Mau ada pandemi di Indonesia kan nggak ada, sudah tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya. Tiba-tiba saja Pak duduk ya istilahnya ya, tiba-tiba sekonyong-konyong datang dan menghantam bumi, sudah. Itu sampai ngeri. Kalau saya lihat itu ya, sekolah aja nggak pernah libur, itu sampai libur, sudah. Kalau nggak salah sampai 2 tahun ya. Anak-anak saya itu sampai nggak tatap mukanya lewat Zoom aja. Tapi kasihan, kalau di Zoom itu kan pasti banyak distraksinya, benar ya? Makanya ibu ada di sini ya, toh lebih enak di onsite kan daripada Zoom kan. Kalau Zoom nanti nginceng itu apa, kompornya dimatikan atau belum ya, tadi godok banyu incang-incang aja. Nah distraksinya banyak. Dan anak-anak yang lain di zaman pandemi itu juga pendidikannya kurang, kesehatannya juga kurang, gizinya juga kurang, benar tak? Selama 3 tahun itu rentan bagi anak-anak yang usianya di antara 4 sampai 5 tahun ke belakang itu ya. Anak-anak yang usia 4-5 tahun sekarang, makanya kebanyakan kemarin muncul kasus stunting ya. Anak-anak yang tidak bisa tingginya cukup, kurang gizi dan lain sebagainya. Karena tidak berani keluar, tidak berani kemana-mana, sudah lockdown semuanya. Nah, pernah terjadi hal seperti itu, sudah. Nah, zamannya itu juga sama. Ketika penghakiman Tuhan itu datang kepada dunia, satu keluarga itu mengalami favor, diluputkan oleh Tuhan, saudara.
karena ketaatan, karena kasihnya kepada Tuhan. Dia taat karena dia mengasihi Tuhan, dan dia mengerti Tuhan mengasihi dia. Ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, ini ngapain disuruh bangun kapal kayak gini? Kan nggak mungkin disuruh bangun bangkai. Nggak masuk akal semuanya. Tapi karena dia hubungan, ada trust, kepercayaan, akhirnya dia lakukan. Dan ketika dia taat, seluruh keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu, hati-hati. Ketaatan kita atau ketidaktaatan kita berdampak pada anak cucu kita, berdampak pada generasi kita. Kesalahan bapak-bapak diturunkan kepada generasi ketiga dan keempat. Hati-hati, pembalasannya sampai ke sana. Jadi makanya kita benar-benar harus belajar untuk taat. Ibu-ibu sebagai tiang doa di rumah tangga, ayo ajaran anak kita supaya mengasihi Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Suami kita juga terus diingatkan, ya. Karena kalau keluarga kita bukan keluarga yang taat, nggak ngalami favor Tuhan, ya. Nanti ngalami itu tadi untuk sampai generasi ketiga dan keempat, ngalami semua sudah. Ngeri loh, saya kalau melihat orang-orang yang tetap bebal ya di dalam dosanya, tidak mau bertobat, dan itu nurut. Saya ngeri, anaknya juga niru bapak ibunya, ngeri. Dan itu kalau diteruskan itu sampai cucunya, sampai cicitnya, rusak seluruh keturunannya. Makanya ayo saya mendorong kita semua, kita bangun generasi, ya, anak kita yang sehat, anak kita yang cinta Tuhan dan mengalami kasih Tuhan seperti keluarganya Nuh. Kenapa kok meskipun samudra raya itu terbuka, tapi enggak mempengaruhi kehidupannya Nuh? Karena Nuh punya samudra kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Yang tidak bisa menenggelamkan keadaan. Ya, waktunya sudah mau habis. Kita jamnya lebih cepat dari menurut saya, saudara. Ya, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara, waktu pandemi terjadi banyak usaha-usaha tutup, benar ya? Banyak PHK di mana-mana, banyak karyawan yang dirumahkan. Usaha apapun diharap. Tapi saya bersama dengan keluarga bergandengan tangan. Perkenanan Tuhan itu bicara posisi, saudara. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, membawa keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Sangat teduh, bukan tentang nyanyian. Nggak nyanyi nggak apa-apa. Nggak harus bawa doa-doa tertentu, nggak perlu, saudara. Alami aja Tuhan. Seperti tadi Belinda katakan, Tuhan aku perlu Engkau. Hari-hari ini kita butuh Tuhan, benar ya? Tanpa Tuhan, hari-hari ini akan menghancurkan hidup kita. Hari-hari ini tidak mudah banget, benar-benar. Bagi pengusaha juga sama. Banyak yang mengalami keluhan, banyak yang mengalami bangkrut dan sebagainya. Tanpa Tuhan hari-hari ini tidak bisa bertahan. Daya beli masyarakat rendah, ekonomi lagi terpuruk, dolarnya lagi meningkat, ya. Dan karuan juga. Banyak masalah sana sini, ya. Bahkan juga banyak pasangan yang terakhir ini kan bunuh sana, dimutilasi sini, itu kan nggak beritanya, ya. Ada yang kepalanya dibuang di Jombang, tubuhnya dibuang di sini, nah karuan manusia sudah, karuan sudah. Tapi memang yang akan dikenali semakin mendekati akhir zaman, manusia akan menjadi semakin jahat. Makanya posisikan hidup kita. Saya bersama dengan keluarga memposisikan diri kami berdoa di dalam Tuhan, menyembah. Dan minta apapun, hanya memposisikan diri kami. Ini kami Tuhan. Kata Bapak Ibu, justru di zaman pandemi, ya, Tuhan pakai saya bersama dengan keluarga untuk menjadi berkat bagi kota. Biasanya saya melayani di terbatas gedung tembok ini ya, hanya melayani di gereja saja. Tapi waktu 2020, pandemi itu terjadi, banyak orang yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan. Dan puji Tuhan saya diizinkan buka sebuah usaha dan akhirnya bisa membantu banyak para nakes di RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Angkatan Laut, Mardiwaluyo Malang, Rumah Sakit Haji Surabaya. Itu banyak yang terbantu dengan produk-produk habis. Hari itu kan masker aja harganya dari yang murah bisa jadi melambung tinggi. Kesempatan di dalam bisnis. Makanya orang itu akan cenderung sensitif dengan kata bisnis. Karena gitu tuh, cuannya gede. Susu bir aja juga sama ya, harganya melambung tinggi. Ya, masker itu udah sampai 400-500 ribu sudah. Padahal kalau kita beli sekarang murah sekali sudah.
Tapi waktu itu bahkan sampai hilang, benar ya, hilang di peredaran. Sampai orang itu inden pesen karena apa? Takut mati, saudara. Harus pakai ini, masker semuanya. Ya, nah itu orang-orang yang berbisnis. Tapi saya memutuskan untuk apa? Berbisnis bukan seperti itu. Saya turun ke rumah sakit, saya kunjungan ke RSAL. Waktu Black Zone orang banyak di rumah, saya justru keluyuran, saudara. Ya, saya keluyuran rumah sakit kunjungan. Nah, satu kali ketika itu ada rekan kami yang di RSAL itu punya istri hamil 7 bulan, istrinya positif COVID, saudara. Kalau dia positif COVID, otomatis anaknya 7 bulan positif juga, saudara. Anak pertama, saudara. Suaminya seorang anggota Angkatan Laut. Ya, karena saya sudah banyak cerita di RSAL tentang produk kami, dan akhirnya orang ini telepon kami, dapat kontak kami, telepon ke saya. Pak, saya Pandu, Pak. Madu ya. Oh iya Pak, bisa membantu, bisa Pak, coba aja, silakan dikonsumsi lah. Singkat cerita, 1 minggu istrinya konsumsi negatif, sudah. Dan anaknya juga negatif, sudah. Tapi suaminya ganti positif, sudah. Ya, setelah positif suaminya, saya bilang, Bapak kan sudah punya obatnya, sudah diminum saja. Dan akhirnya diminum sama suaminya, dan suaminya juga negatif. Setelah itu apa? Telepon saya. Dia ngomong apa, sudah? Pak Anto, terima kasih. Saya dan keluarga saya selamat dari COVID-19. Oh, itu priceless, sudah. Benar tak? Bukan tentang uangnya, tapi ketika dia say thank, Pak, terima kasih. Anak saya selamat. Pak, istri saya selamat. Pak. Ini anak saya yang pertama. Wah, itu nggak terbayar, sudah. Dan ada banyak rekan-rekan di RSUD yang juga memiliki kesehatan yang luar biasa, bahkan sampai 3 tahun selama pandemi itu tidak terpapar COVID-19 karena kami supply dengan produk kami. Kami dari perusahaan itu donasikan sampai senilai 2 miliar, ya, 2 miliar dari produk-produk kami untuk antivirusnya sehari. Dan benar-benar kami berjuang untuk menjadi berkat bagi kota Sidoarjo. Dan bukan hanya itu, ternyata saking hiruk pikuknya saat itu, apalagi yang waktu varian Delta bulan Juli 2021, itu yang seharusnya sekarang kita kan pembelajarannya kalau masuk di kantor saya itu kan online ya. Jadi kalau dikirim dari alamat yang terdekat, jadi misalkan kalau mau kirim ke Petro misalkan, itu belanjanya masuk ke kantor saya. Jatah sehari, orderannya kalau online masuk ke kantor saya, paham ya? Jadi untuk melayani area sekitar saja. Tapi saat pandemi yang 2021 varian Delta, itu dari Semarang masuk saya, dari Bekasi masuk saya, dari Jakarta itu masuk saya, dari Bandung itu masuk saya. Bayangkan, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang lain nggak bisa stok, saking tingginya permintaan, saudara. Di tempat saya kebetulan stoknya banyak melimpah, jadi melayani sampai di luar batas coverage area kami, saudara. Yang cuma ada cuma Sidoarjo, cuma Bunduran, Taman, sampai Cemandi sana, saudara. Mentoknya sana sampai Pondok Chandra. Ini sampai Bandung, saudara. Bayangkan, saudara. Itu kalau Tuhan bekerja. Apakah kapasitasnya seorang kantor? Kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang, sesuatu yang dikerjakan itu beyond, melebihi dari kemampuannya. Berarti itu Tuhan, apalagi bukan saya. Ini saya ceritakan bukan kesombongan, tapi saya ceritakan bagaimana perkenanan Tuhan ketika terjadi dalam kehidupan seseorang. Itu pernah terjadi dalam kehidupannya Nuh, itu pernah terjadi dalam kehidupannya Musa, dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sampai hari ini, ibu saya nggak ngerti apa yang Anda alami di dalam rumah tangga. Mungkin Anda sedang mengalami tekanan oleh suami Anda, tekanan oleh anak-anak Anda nggak nurut, atau mungkin suami Anda kecantol meme gombel, ya, kecantol memean, saya nggak ngerti. Ya. Tapi percayalah, kasih Tuhan itu akan memampukan setiap kita. Amin. Untuk apa? Terus mengampuni. Kalau pakai kekuatan ini bisa jambai, nah, gitu ya. Tapi kalau kasih Tuhan yang menguatkan setiap kita, favor Tuhan turun, ini di luar nalar. Bahasanya TikTok di luar nurul. Ya, sudah di luar nurul, nggak bisa dipikirkan sudah. Tiba-tiba Tuhan bekerja. Saya juga pernah ketika seseorang memaki-maki saya, sudah. Secara manusia saya juga bisa bela diri dulu, atlet taekwondo, sudah. Tinggal kakinya naik selesai sudah ya.
Tapi yang saya lakukan apa? Saya berdiam diri dan Roh Kudus menguasai saya. Ketika dia mukanya sudah di depan sini, saya nggak salah, saya dimaki-maki. Saya cuma ngomong, Pak, kita bisa duduk baik-baik, kita bisa bicara. Kita kan orang dewasa. Dengan tenang. Saya itu Roh Kudus. Ya, bukan karena kekuatan. Kalau kekuatan saya, Pak di kanan, ya, dengkul kanan maju, saudara. Namanya laki-laki, saudara. Backgroundnya pernah bela diri. Digitukan ya pasti keluar. Tapi untungnya Roh Kudus menguasai, saudara. Kasih Tuhan itu membuat hati. Dipancing-pancing, nggak kepancing, saudara. Sampai saya pulang, saya mikir gini, kok bisa ini ya? Di depan atas sudah gila, muka sama muka. Tinggal sedikit ciuman sudah mungkin, saudara, ya. Nyentuh bibirnya sama bibir saya. Ini, saudara, ya. Dan saya bisa tetap dikuasai Roh Kudus untuk saya ngomong, Tuhan terganti. Itu Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan, ya, ayo alami kasih Tuhan dalam hidup kita. Undang kasihnya, alami kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, saya percaya hidup kita akan dibebaskan. Ayat yang terakhir, saya mengundang teman-teman bisa bantu saya menaikkan satu pujian. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Waktu kita duduk bersama dengan keluarga kita, generasi kita yang akan datang, waktu kita duduk bersama-sama menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, mungkin kita sudah lelah menghadapi suami kita hari ini, Ibu. Rasanya sakit, Pak, ya, menghadapi suami saya, menghadapi anak-anak saya, rasanya sakit sekali. Ya, mungkin sudah lelah. Tapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan diberikan kekuatan baru. Akan terus bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang dari luar tidak bisa membinasakan yang dari dalam. Justru yang dari dalam ini akan melawan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi tiba-tiba Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Tutuplah kita, saudara. Saya rindu kita naik ke satu pujian tadi, saudara, ya. Masuk ke hadirat. Mari saya undang kita, ibu-ibu, kita boleh berdiri bersama. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Sore hari ini minta kasih Tuhan memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, merestorasi segala sesuatu, supaya kita diberikan kekuatan yang selalu. Terima kasih. Mari bersama-sama masuk hadirat.
sadar sekarang bukan kehendak kami yang harus terjadi, tapi kami belajar berserah bahwa kehendak Tuhan lah yang terbaik. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kami selalu gagal mengerti kasih Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau menyerahkan hati kami, Tuhan, hidup kami. Kami ini milik Tuhan. Kami ini biji matamu. Kami percaya Tuhan pasti membela hidup kami. Tuhan pasti menolong kami. Mujizat itu masih terjadi dalam hidup setiap kami, Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau, Tuhan, terus mengalami kasih Tuhan. Kasih yang terus membangkitkan kekuatan dalam hidup kami, supaya kami tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, jika Tuhan di pihak kami, tidak ada yang sanggup melawan setiap kami. Engkau akan muncul sebagai pembela dalam kehidupan kami, dan endingnya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Terima kasih Bapak, kami mau selesai berkata-kata, atau berbicara kudus akan terus berbicara hidup setiap kami, untuk kami boleh menghidupi kasih Tuhan, mengingat betapa besar mengasihi kehidupan kami, Tuhan. Bahkan anakmu yang tunggal saja Engkau rela berikan bagi setiap kami, dan kami boleh menerimanya saat kami percaya kepada nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu pulang dari tempat ini. Jadi kami berada di dalam bahtera rumah tangga kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami mempraktikkan kasih Tuhan, biar itu mengalir dari hidup kami, mengalir deras seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup setiap kami, dan kami percaya itu akan terus mengalir dan mengubahkan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap melakukan firman Tuhan bersama kata amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk kembali, Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Ibu-Ibu. Sekali lagi yang keras. Salam Ibu-Ibu. Semangat Ibu. Semangat. Puji Tuhan. Ya, baik, puji nama Tuhan. Kami atas nama BPI Betani Juanda mengucapkan Bapak Anto sudah ngani tempat ini. Tuhan memberkati keluarga, bahkan kesehatan, rumah tangga, usaha berkati luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Firman luar biasa ya, mengingatkan kami sebagai ibu-ibu menjadi tiang doa yang luar biasa dipakai untuk keluarga kita masing-masing, terutama ya untuk mendoakan anak, saudara, kita jadi berkat, jadi terang di mana kita berada. Ya, jadilah kita menjadi bukan batu sandungan, tapi jadi berkat bagi orang lain. Ya, bagi nama Tuhan. Sebelum kami bacakan pengumuman, mari kita akan memberi persembahan terbaik dan kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat pemeliharaan, pelindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dengan baik dan sempurna. Ini semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami sudah menerima berkat firman-Mu. Tuhan, firman sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Anto ini Tuhan, menjadi berkat bagi setiap hati kami. Ya, kami menjadi pelaku-pelakukan firman-Mu Tuhan. Ya, iman kami semakin bertumbuh Tuhan, menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap hati kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai setiap hati kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan, menyinari orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, Kau memberkati setiap ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dan bila sebentar lagi kami akan memberi persembahan terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan, persembahan ini Tuhan Kau sucikan, kuduskan, dan Kau kembalikan berlipat kali ganda buat setiap hati yang memberi persembahan pada malam hari ini. Kami melakukan ini Tuhan karena kami sangat mengasihi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, persembahan dijalankan. Memang luar biasa ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kami sebagai ibu-ibu itu harus kuat berdoa. Seperti saya ya, kadang-kadang kalau anak saya masalah, Ma, doakan saya. Ya. Terus baru juga anak saya di Jakarta begitu beli mobil, Ma, doakan saya berkali bulan. Saya doakan, saya pegang, kamu pegang mobil, pegang bannya depan, belakang, kiri, kanan, kasih tanda salib. Saya doakan dari sini. Ya. Akhirnya nurut berdoa. Jadi apapun yang kita sebagai ibu, sebagai oma ya, pasti kita mungkin harus banyak berdoa untuk mendoakan keluarga terutama. Ya, terutama saya juga saya mengerti bagaimana ya kita menjadi tiang doa. Setiap pagi saya minta doa sama Tuhan. Tuhan akan berkati semuanya, bahkan rumah juga saya urapi semuanya ya, sehingga apa? Perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita rumah tangga. Ya, amin Bu ya. Jadi kita jangan jemu-jemu berdoa, apalagi waktu kita mungkin sendiri ya, karena kan sudah tidak dipanggil suami saya ke rumah bapak ya kan, karena sendiri saya bilang Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kita mengagari Tuhan. Tuhan bilang berdoa, saya berdoa gitu juga ibu-ibu ya, kadang-kadang nggak berdoa Tuhan apa yang kami lakukan dan sebagainya, memuji Tuhan, saya nurut kepada Tuhan, itulah perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin Ibu, ayo semangat terus melayani Tuhan, terutama dari keluarga kita akan jadi berkat dimanapun kami berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah pengumuman yang kami sampaikan dan jangan lupa 1 bulan lagi kita ibadah WPI Gereja Juanda ini. Mari kita membawa ibu-ibu yang belum ibadah WPI tempat ini. Seperti sebelum COVID ya, kita WPI itu banyak sekali. Mari kita bangkitkan ibu yang lama yang belum datang HPI, mungkin melalui di WA, di FA boleh. Kalau kan lupa, waktu mungkin hari Jumat diingatkan, ayo bisa dari HPI, gitu ya. Kan 1 bulan sekali. Ya kita mari semangat, jangan lemah untuk melayani Tuhan. Semakin hari semakin mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Amin saudara. Ya, baik kuasa Tuhan terjadi di kehidupan kita pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan sore malam hari ini. Kami serahkan Ibu Ruth untuk doa penutup. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah pada sore hari ini benar-benar terberkati Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa firman itu menjadi kekuatan kita, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Karena itulah kita angkat satu pujian, Engkau alasanku hidup, karena semua atas kemurahannya, anugerahnya, cintanya sampai saat ini kita ada. Kami undang semua untuk berdiri, kita angkat satu pujian, Engkau alasanku hidup. Ini
kami boleh duduk, kami boleh memuji memuliakan Engkau, mendengarkan suara. Terima kasih buat kasih yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami di saat kami jatuh, di saat kami berdosa. Kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Anto yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan Engkau isi kembali bencana kehidupan dengan urapan kuasa wibawa atas ilahi-Mu, roh hikmat pewahyuan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangga, istri dan anak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Tuhan hamba-hamba yang sudah melayani pada sore hari ini Tuhan, Pak Didit dan Yohan. Bahkan Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu para WL, Bu Jenny, Bu Linda, Bu Hana Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Bu Lydia, Bu Esther Tuhan, yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini di dalam pelayanan WB ini Bapak. Setiap Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau tahu setiap Tuhan jeripaya mereka, pelayanan sekecil apapun Tuhan, Engkau memperhitungkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka luar biasa, lebih dari apa yang mereka doakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk seluruh WPI yang ada sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapak. Dalam pergumulan apapun Tuhan, kami tahu dan percaya kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Untuk kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami Bapak, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau merangkul kami Bapak. Bahkan di saat kami tidak berdaya Bapak, Engkau menggendong kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Yesus di bukit Golgota. Oh terima kasih buat darah-Mu tertumpah Bapak, untuk menembus dosa-dosa kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk menghormati itu, ajar kami untuk menghargai itu Bapak. Terima kasih Bapak buat panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, buat pilihan-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu sampai pada nafas kami yang terakhir. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan yang akan datang Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu yang keempat di dalam Tuhan ibadah WBI. Kami berdoa Tuhan, kalau ada WBI yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan Bapak, yang dalam persoalan Tuhan kami tahu dan percaya Engkau jawaban di dalam setiap apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai, membimbing, mengajar kita, mengurapi kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tebus dosaku. Dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam
ada.